Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albani Abizarianto. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah karya sastra berjudul Lakon yang ditulis kemudian, karya Bode Riswandi. Karya sastra tidak selalu menghadirkan cerita yang indah dan juga membahagiakan. Ada juga karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap kehidupan manusia sebagai bentuk kritik sosial terhadap masyarakat. Salah satu karya tersebut adalah lakon yang ditulis kemudian. Karya ini menghadirkan cerita tentang perempuan, penyesalan, cinta, dan juga ketidakadilan sosial yang terasa realistis sekaligus emosional. Selama membaca karya ini, saya merasa seperti diajak melihat luka panjang yang dialami oleh tokoh-tokohnya secara langsung. Identitas personal saya Albani Abizarianto dengan NPM 252121111012 kelas C, mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia. Untuk identitas novelnya, lakon yang ditulis kemudian, penulis Bode Riswandi, penerbit Langgam Pustaka, tahun terbit 2024, dengan genre drama sosial dan juga kritik sosial. Kita mulai dengan sinopsisnya. Cerita diawali dengan tokoh Magdalena, seorang perempuan pemilik rumah bordil berkedok rumah makan bernama Rumah Makan Adem Ayem. Tempat tersebut terlihat seperti rumah makan biasa pada siang hari, tetapi berubah menjadi tempat prostitusi pada malam hari. Magdalena dikenal licik dan selalu lolos dari hukum karena memiliki uang dan juga relasi. Di tempat itu terdapat banyak perempuan yang hidup dalam penderitaan. Salah satunya adalah Yanti. Yanti sering memberontak karena membenci kehidupan di rumah bordil tersebut. Ia masih berharap dapat hidup bebas bersama kekasihnya, yakni Kang Firman. Saat membaca bagian Yanti, saya merasa kasihan. Karena di tengah kehidupan yang keras, ia sebenarnya hanya ingin hidup dengan tenang, seperti perempuan lainnya. Namun sayangnya, saat mencoba untuk melarikan diri, Yanti justru ditangkap dan juga dibunuh secara tragis oleh Magdalena. Secara cerita kemudian beralih kepada Sukat, seorang agen pencari perempuan untuk rumah bordil milik Magdalena. Sukat dikenal pandai merayu perempuan dengan janji manisnya. Namun hidupnya mulai berubah ketika ia bertemu dengan Dahlia, seorang penjaga tokoh yang sederhana dan juga baik hati. Hubungan Sukat dan Dahlia berkembang menjadi kisah cinta yang hangat. Pada bagian ini saya sempat percaya bahwa Sukat benar-benar mencintai Dahlia dan berharap hubungan mereka akan berakhir bahagia. Akan tetapi, semua itu ternyata hanyalah jebakan. Sukat membawa Dahlia ke rumah bordil milik Magdalena dan meninggalkannya di sana. Sebagai pembaca, bagian ini menjadi salah satu bagian yang paling menyakitkan karena Dahlia benar-benar mempercayai Sukat. Bertahun-tahun hidup dalam penderitaan membuat Dahlia kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Hingga puluhan tahun kemudian Sukat kembali menemuinya dalam usia yang tua. Pertemuan mereka dipenuhi penyesalan, cinta, dan juga dendam yang selama ini tersimpan. Ending cerita terasa sangat tragis karena Dahlia yang selama ini hidup dalam luka akhirnya membunuh Sukat, orang yang masih ia cintai sekaligus orang yang paling menghancurkan hidupnya. Menurut Nita Nurhayati SPD Hum, dalam artikel Wacana Radar Tasikmalaya edisi Rabu 13 Mei 2026, tema utama dalam lakon yang ditulis kemudian adalah ketimpangan yang terjadi pada perempuan. Beliau juga menjelaskan bahwa perempuan dalam cerita ini sering dijadikan objek dan korban dari kekuasaan serta keadaan sosial yang tidak adil. Pendapat tersebut sesuai dengan isi cerita karena tokoh-tokoh perempuan dalam novel ini mengalami penindasan, kekerasan, dan juga kehilangan kebebasan akibat sistem sosial yang tidak berpihak pada mereka. Menurut saya, keunggulan novel ini terletak pada ceritanya yang sangat realis dan juga emosional. Penulis berhasil menggambarkan penderitaan tokoh-tokohnya dengan sangat kuat sehingga pembaca dapat ikut merasakan kesedihan dan kemarahan dalam cerita. Selain itu, novel juga memiliki kritik sosial yang tajam mengenai prostitusi, perdagangan perempuan, dan juga ketimpangan gender. Namun, novel ini juga tentunya memiliki kelemahan karena beberapa adegannya terasa cukup berat, sadis, dan juga kelam, sehingga mungkin kurang nyaman bagi sebagian pembaca. Sebagai bahan ajar sastra, karya ini cocok untuk mahasiswa atau pembaca dewasa karena mengandung persoalan sosial yang kompleks dan dapat dijadikan bahan diskusi mengenai kritik sosial dan juga kemanusiaan. Sebagai penutup, lakon yang ditulis kemudian bukan hanya sekedar cerita sedih, tetapi juga gambaran tentang luka sosial dan kehidupan perempuan yang sering
dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Melalui tokoh-tokohnya, pembaca diajak memahami bahwa di balik dunia yang gelap tetap ada manusia yang memiliki harapan, cinta, dan juga penderitaan. Sekian review dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.